Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Bayu Mujrimin MPDI selaku dosen mata kuliah Akhlak Tasawuf. Perkenalkan, nama saya Nadia Noverlinda. Saya dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mempresentasikan materi. Baik, materi saya pada kali ini ialah pembagian ilmu tasawuf. Pembagian ilmu tasawuf ada 3. Yang pertama, tasawuf akhlaki, yang kedua tasawuf amali, dan yang ketiga tasawuf falsafi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tasawuf akhlaki. Pengertian tasawuf akhlaki. Kata tasawuf dalam bahasa Arab bisa membersihkan atau saling membersihkan. Objek tasawuf adalah manusia. Lalu, kemudian kata akhlaki atau akhlak yang bermakna perangai, budi, tabiat, adab, dan tingkah laku. Singkatnya, tasawuf akhlaki ialah membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku manusia. Kemudian, sistem pembinaan akhlak. Sistem pembinaan akhlak ada 3 tahap. Yang pertama, tahap takhalli, yang kedua tahap tahalli, yang ketiga tahap tajalli. Yang pertama, tahap takhalli. Tahap takhalli yaitu usaha mengosongkan diri dari perilaku akhlak tercela. Lalu yang kedua, tahap tahalli. Tahap tahalli yaitu mengisi atau menghiasi diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Lalu yang ketiga, tahap tajalli. Tahap tajalli yaitu penyempurnaan kesucian jiwa. Selanjutnya, karakteristik tasawuf akhlaki. Adapun karakteristik tasawuf akhlaki yang pertama, melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam ajaran-ajarannya cenderung memakai Qur'ani dan hadis sebagai kerangka pendekatannya. Yang kedua, kesinambungan antara hakikat dengan syariat, yaitu keterkaitan antara tasawuf sebagai aspek batiniahnya dengan fikih sebagai aspek lahirnya. Lalu yang ketiga, lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antar Tuhan dan antar manusia. Lalu adapun nama-nama tokoh tasawuf akhlaki. Yang pertama, Hasan Al-Basri. Dan adapun ajaran tasawufnya, yang pertama, perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan rasa takut. Lalu yang kedua, nama tokohnya ada Al-Muhasibi. Adapun ajaran tasawufnya yaitu makrifat. Adapun yang ketiga, Al-Ghazali. Adapun ajaran tasawufnya, ia memilih tasawuf yang berdasarkan Al-Qur'an. Lalu yang keempat ada Al-Qushairi, dan adapun ajaran tasawufnya yaitu mengembalikan tasawuf ke landasan Ahlus Sunnah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian tasawuf amali. Tasawuf amali merupakan kelanjutan dari tasawuf akhlaki. Jika tasawuf akhlaki berfokus pada kesucian jiwa, tasawuf amali lebih menekankan terhadap cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui amalan lahiriah maupun batiniah. Adapun nama-nama tokoh tasawuf amali, yang pertama ada Dhu Al-Nun Al-Misri, yang kedua ada Abu Yazid Al-Bustami, yang ketiga ada Abu Mansur Al-Halaj, dan yang keempat ada Rabi'ah Al-Adawiyah. Lalu yang selanjutnya saya akan membacakan pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau ma'rifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja atau ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu yaitu wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Bisa juga dikatakan tasawuf filsafi, yakni tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Kemudian adapun nama-nama tokoh tasawuf falsafi. Yang pertama ada Ibnu Al-Arabi. Adapun ajaran tasawufnya yaitu wahdat al-wujud
atau kesatuan wujud. Yang kedua, ada al-jili, adapun ajaran tasawufnya insan kamil atau manusia sempurna dan makomat, jenjang atau tingkat. Dan yang ketiga, ada Ibnu Sabain, adapun ajaran tasawufnya yaitu kesatuan mutlak. Kesimpulan dari materi ini, pembagian ilmu tasawuf ada 3. Yang pertama tasawuf akhlaki, yang kedua tasawuf amali, dan yang ketiga tasawuf falsafi. Mungkin tadi sudah saya jelaskan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.